Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Repodcast ID bersama gue Dimas Apri Mahdian. Dan hari ini kita spesial tentang Ramadan tentunya. Dan kita akan masuk di konten resensi buku bagus, buku yang tepat untuk kita semua. Sesuai dengan minggu-minggu sebelumnya kita udah ngebahas sahabat-sahabat dari Nabi, termasuk bahas Nabi juga ya Kak Adit ya. Bener. Dan juga hari ini kita masuk ke pembahasan tentang Utsman bin Affan. Wah, ini kalau gue lihat ini bukunya lebih lebih sedikit dibanding pembahasan Umar kemarin. Ya emang bukunya Kenapa yang itu? membahas Utsman emang sedikit. Sedikit maksudnya Jadi memang nggak banyak ya yang dibahas. ya emang karena kita itu terkena yang namanya bias penyitas atau survivor bias. Apa Jadi itu? orang itu lebih suka mempelajari keberhasilan, bagaimana seseorang berhasil daripada mempelajari kegagalan. Dan Utsman bin Affan ini dianggap sebagai awalnya perpecahan umat. Jadi dianggap mengalami kegagalan dalam pengelolaan politik di masa kekhalifahannya. Padahal kegagalan ini wajibnya kita pelajari karena kondisi Utsman sama Umar itu udah berubah. Berubah maksudnya apa? Jadi waktu Umar berkuasa, Umar itu kan ekspansi sampai daerah Irak. Saat itu wilayah umat muslim itu masih tidak terlalu luas. Lalu ketika Utsman berkuasa, Utsman itu memberikan kebijakan-kebijakan baru seputar ekspansi lebih lanjut. Jadi waktu Umar itu sudah sampai Irak, Persia itu sudah dikuasai, sebagiannya, setengahnya Persia itu sudah dikuasai sampai Irak. Umar itu berhenti. Alasannya kenapa Umar berhenti? Karena Umar melihat bahwa antara Irak dan Iran itu terpisah oleh pegunungan-pegunungan yang dimana pasukan Persia tidak akan dengan mudah melewati gunung tersebut untuk mengganggu umat muslim, sehingga Umar pede lah, ya udahlah nggak usah dilanjutin ekspansinya. Lalu Umar berfokus pada pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, politik, birokrasi dan pendidikan umat gitu. Nah, ternyata pas beralih ke Utsman, Utsman sih sebenarnya ingin tetap sama kayak Umar, udah wilayahnya segitu aja. Cuman ternyata di zaman Utsman, Persia itu walaupun sudah dibatasi oleh gunung-gunung, mereka itu tetap menyerang, melakukan gerakan separatis. Jadinya ke Irak itu. dari Iran mereka menyeberang ke Irak untuk menyerang umat muslim gitu. Jadi Utsman gak ada pilihan lain untuk menghabisi Persia sampai habis gitu. Sampai Iran juga jatuh, wilayah Iran jatuh ke tangan Islam gitu ya. Nah, ketika Utsman itu ekspansi, ya Utsman juga melihat bahwa butuhnya armada laut yang di zaman Umar itu tidak ada. Jadi Umar itu ketika ditanya, ketika bertanya pada seorang jenderalnya, jenderal itu menjelaskan, laut itu bergelombang, anginnya tidak bisa diperkirakan, airnya sangatlah sulit untuk ditaklukkan. Maka Umar mendengarkan hal tersebut mengatakan bahwa umat muslim tidak perlu menguasai kelautan, karena di darat aja udah cukup menang gitu ya. Nah, Utsman itu berbeda. Pengiriman pasukan lewat laut itu lebih efisien daripada darat. Daripada muter, mendingan lewat laut aja gitu, lebih cepat. Maka mulai zamannya Utsman itulah armada laut Islam itu dibangun Pertama kalinya. Iya, jadi kalau misalnya ada yang nanya kapan umat Islam itu membangun armada laut, zamannya Utsman gitu. Jadi pas Utsman itu membangun armada laut, dan mungkin juga mulai ekspansi Islam ke Nusantara mungkin zamannya Utsman kali ya. Mungkin ini ya. Karena Utsman membangun Laut. Armada laut. Membangun armada laut. Nah, akhirnya ekspansi kan, berhasil ekspansi karena saking luasnya. Utsman mengalami dinamika yang berbeda dengan Umar. Kesulitan untuk mengelola wilayah yang sangat luas, komunikasi dari pusat ke daerah sangat susah gitu ya. Ini kan menjadi tantangan tersendiri yang tidak dizamani oleh zamannya Umar dan tidak dizamani oleh zamannya Abu Bakar dan Rasulullah. Nah, lantas ketika Utsman mengalami kegagalan,
sejarawan menganggap, banyak ya, mayoritas sejarawan menganggap bahwa ya Utsman gagal manajemen. Artinya beliau gagal saat dia nggak bisa mengelola. Iya, karena Hubungan kegagalan tersebut sejarawan tidak tertarik untuk mengkaji lebih lanjut. Padahal kita harus belajar dari kegagalan, bukan hanya dari keberhasilan gitu. Jadi waktu itu Jack Ma ya, tahu Jack Ma ya? Ya. Yang pendiri Alibaba yang terkenal itu ditanya bagaimana Anda berhasil. Jack Ma menjawab, kamu bertanya bagaimana saya berhasil, tapi kamu jarang bertanya bagaimana saya gagal. Padahal saya gagal itu puluhan bahkan ratusan kali, bahkan mungkin bisa berkali-kali sampai dia nggak hitung sendiri ya. Kegagalan baik besar maupun kecil. Baik juga dia juga gagal, dia ditolak cinta ya. Dia jadi pernah cerita bahwa dia ditolak cinta sama wanita yang dia sukai gitu. Itu dia merasa gagal juga kan. Banyak kegagalan yang dia terima, tapi tidak ditanya. Yang ditanya bagaimana Anda berhasil membangun perusahaan. Kan keberhasilan ini akibat dari kegagalan, akhirnya dia mengevaluasi diri jadi berhasil. Tapi orang itu tidak bertanya kenapa dia bisa gagal, padahal jalan menuju kegagalan lebih banyak daripada jalan menuju keberhasilan. Dia itu seperti ranjau. Gagal itu seperti ranjau, di mana-mana ada. Kita harusnya belajar untuk mengidentifikasi kegagalan, mengidentifikasi ranjau, bukan hanya mengidentifikasi jalan. Kan kita tahu jalan ketika kita tahu ranjau. Kita ada di ladang ranjau. Bayangin kita ladang ranjau. Kita mau jalan ke seberang, maka kita harus tahu ranjau itu seperti apa bentuknya. Dan bagaimana gundukan-gundukan yang ada ranjaunya, kan kita harus paham. Baru kita bisa mengetahui jalurnya yang benar. Nah, umat Islam itu lebih suka mempelajari jalur yang benar daripada mengetahui ranjaunya gitu loh. Dan memang kan Utsman bin Affan ini kan sudah hati-hati istilahnya ya. Di awal-awal pemerintahannya dia hati-hati banget. Dia memerintah dengan kebijakan yang sama seperti Umar gitu, nggak mau bangun armada laut. Cuman lama-kelamaan kok dia ngerasa tuntutan zaman membuat dia harus membangun peradaban laut, dia harus melakukan ekspansi, dia harus melakukan kebijakan-kebijakan baru, penggantian gubernur gitu ya. Nah, di sana dia mulai menginjak ranjau itu. Oke, jadi yang akan kita pelajarin di pertemuan podcast kali ini itu tentang kegagalan dari Utsman. Iya, ranjaunya. Oke. Sebenarnya seru juga sebenarnya mempelajari keberhasilan Utsman, apalagi Utsman ini orang besar loh, bukan orang ecek-ecek. Cuman sudah banyak yang mempelajari tentang kehebatan Utsman. Tapi jarang orang yang mempelajari bagaimana kegagalan Utsman itu loh. Oke, mungkin mungkin teman-teman bisa diceritain sedikit tentang sosok Utsman itu siapa sih? Maksudnya apakah dari sini gue jadi ngelihat mungkin figur Utsman yang gue lihat sekarang ini kayak jauh lebih luas gitu. Maksudnya yang gue tahu beliau itu kan dulu terkenal akan keberhasilannya dia dalam berniaga kan. Artinya gue ngelihat dia, ini contoh salah satu pengusaha yang sukses gitu ibaratnya saat itu. Terus dengan lu ngasih informasi yang terbaru ini, gue jadi lebih jadi mengenal Utsman ini ternyata ada sisi kegagalan saat dia mengelola manajemen masa kekhalifahannya gitu sebagai pemimpin gitu. Jadi mungkin bisa diceritakan bagaimana saat mungkin apa kita masuk ke bagaimana pemutusan kenapa Utsman bisa dipilih sebagai khalifah, atau kira-kira kita mungkin sedikit gambaran tentang Utsman? Saya runut dulu ya dari gambaran lalu ke proses pemilihan. Gambaran singkat aja ya. Utsman ini orangnya pemalu. Jadi kalau ngomongin Utsman pasti selalu kita terbayang pemalu. Siapa Utsman? Orang pemalu. Dia kan pebisnis, maksudnya dia sering berinteraksi gitu. Nah, jadi pemalu itu bukan alasan dia gagal bisnis. Memang orang malu ngomong itu bisa gagal. Cuman Utsman ini pemalu itu dalam artian bukan malu ngomong, tapi malu ketika ya sebenarnya dia jarang ngomong juga sih. Tapi kalau ngomong itu bermakna banget. Jadi kalau kita ngomong itu dia orangnya agak introvert gitu ya. Agak introvert. Jadi teman-teman yang introvert gak usah takut, pasti masih punya potensi untuk berhasil dalam bisnis ya. Utsman pemalu kok. Cuman Utsman yang pemalu ini orangnya jujur. Jadi dia juga merasa malu kalau dia itu bohong.
Jadi bukan hanya malu ketika dia itu harus interaksi sama orang, tapi dia juga malu kalau dia itu harus bohong. Berarti malu akan saat dia berbohong. Ya? Iya, dia malu melakukan hal yang buruk. Jadi benar-benar orang yang itu bukan hanya malu ketika dalam interaksi, cuman dia juga malu juga kalau dia melakukan hal yang buruk. Jadi benar-benar orang yang lurus, jujur. Jadi bukannya itu normal-normal aja ya? Oh enggak. Banyak sekarang pembisnis-pembisnisnya tidak malu melakukan kecurangan. Bahkan dia kadang-kadang melakukan kecurangan itu terang-terangan, memberatkan timbangan. Timbangan itu diberatkan. Itu kan ringan itu di pasar misalnya. Kita bawa pulang ke rumah ternyata nggak 1 kilo, bisa. Gitu. Atau kadang-kadang ini ada bungkus ekstra 20%, padahal anginnya doang yang di 20%-in. Beratnya sih sama, cuma ekstra 20%, padahal bungkusnya itu cuman angin yang ditambahin. Atau kelihatannya bungkusnya gede, pas kita kocrak, loh isinya dikit. Itu kan sebenarnya pembohongan. Harusnya malu yang bikin. Ngapain bikin bungkusnya gede? Cuman kita emang beli angin, kan kita beli keripiknya. Dan itu biasa kan terjadi. Kita temukan di market-market terdekat ya. Teman-teman kalau yang mungkin beli habis itu pas buka isinya itu angin ya. Itu sebenarnya pembisnisnya itu nggak tahu malu gitu. Udah bikin bungkusnya gede, kita ekspektasi tinggi ya, di gambarnya juga kriuk banget, pas kita buka loh ini apa ini? Baru makan sebentar langsung hilang. Saya kok makan angin bukan makan keripik. Iya, sedikit agak kecewa. Itu kan nggak tahu malu. Iya. Nah, Usman ini orangnya tahu malu dia. Benar-benar ketika dia ngomongnya itu kualitas barang seperti itu, ya dia nyatakan ini kualitas barangnya sedemikian. Karena dia jujur, sukses dia bisnis. Karena dia jujur ya, orang kan akhirnya kan beli sama dia terus jadi pelangganan. Yes. Dan kalau misalnya kita di dunia modern ini kan pelanggan itu adalah raja ya. Misalnya kalau kita punya pelanggan dan pelanggannya itu loyal sama kita, itu akan memberikan keuntungan terus-terusan. Banyak kan orang kan itu berbisnis hanya sekali jual itu. Mereka hanya berjualan, bukan memasarkan. Usman itu memasarkan. Dia bukan cuma berjualan sekali, tapi dia memasarkan. Oh iya benar. Benar. Jadi sifat malunya Usman juga dikenal sama Rasul karena waktu itu pernah Rasul itu pakai baju, jadi kayak pakai kaos. Kalau kita kayak kaos ya, bajunya nggak terlalu rapi gitu. Habis itu Abu Bakar datang, Rasul masih ngajak ngobrol Abu Bakar. Umar ngetok Assalamualaikum. Salam. Ya disabi jawab, Waalaikumsalam Umar, masuk. Ya, Umar masuk. Habis itu ada yang Assalamualaikum lagi yang ketiga. Assalamualaikum. Siapa? Usman ya Rasul. Langsung Rasul ngambil baju langsung berpakaian rapi. Ya Usman masuk. Habis itu istrinya Rasul nanya, ya Rasul, kenapa ketika Abu Bakar masuk engkau tidak Abu Bakar dan Umar masuk engkau tidak serapi ketika Usman masuk? Sesungguhnya Usman itu sangat pemalu. Jadi kalau ngelihat Rasul itu kelihatan kulitnya gitu, Usman itu langsung dia menundukkan pandangan, dia nggak mau ngelihat. Kan nggak enak kalau ngobrol sama orang yang nundukin pandangan kan. Makanya Rasul selalu menggunakan pakaian yang tertutup kalau ngadepin Usman, karena Usman itu ketinggian budinya itu, dia itu malu kalau ngeliat orang itu bertelanjang dada. Walaupun bagi Umar yang biasanya berantem di pasar Ukas kan memang nunjukin ototnya kan sengaja kan. Udah biasa dia nunjukin ototnya itu kayak ada rai kalau di zaman sekarang itu ya. Berotot gini kayak Deddy Kobuser. Tapi dulu belum ada gym kan? Belum ada. Iya benar. Tapi kan zaman itu berotot walaupun belum ada gym kan. Nah, Umar biasa kayak gitu nunjukin ototnya. Nah, Usman beda. Usman itu orangnya yang ya nggak banget lah kalau kayak gitu. Iya, oke. Jadi Usman itu pemalunya kayak gitu itu. Nah itu kalau tabiatnya Usman ya. Jadi teman-teman kalau bisnis nggak kenapa kalau misalnya pemalu nggak ada masalah, sulit ngomong nggak ada masalah. Yang penting jujur. Orang jujur itu susah dicari di dunia modern sekarang. Jujur, kalau misal kekurangan produknya apa jujur, kelebihannya apa jujur. Yang penting adalah pelanggan itu tidak kecewa sama kita. Nah itu prinsipnya Usman yang saya dapat ketika baca biografinya itu. Oke, jadi tak lupa juga sebelum kita masuk ke pembahasan gimana sih proses pemilihan mengapa Usman bisa menjadi seorang khalifah pada saat itu menggantikan Umar. Lalu kita mengingatkan bagi teman-teman untuk menjaga kesehatan kalian, yang tadi gue lupa ngingetin di awal-awal. Iya, gue juga tadi lupa ngingetin. Iya. Oke, jangan lupa bagi teman-teman untuk menjaga kesehatan kalian ya, menerapkan protokol kesehatan yang
sekarang sudah berlaku, yang dia berarti 5M, yaitu mencuci tangan, terus mengenakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, terus membatasi kerumunan, dan juga membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan. Tertanam di otak gue. Iya, bagus. Yang penting bukan hanya tertanam tapi juga diamalkan. Oh iya, benar. Nah itu Utsman kayak gitu. Dia juga penulis wahyu itu, Utsman. Oh iya. Diceritakan di buku ini juga dia penulis wahyu. Oh jadi kita bahas pakai bukunya ini berubah ya? Iya. Kan awalnya kan saya sering bahas itu pakai bukunya Muhammad Hussein Haikal ya. Muhammad Hussein Haikal, cuman Muhammad Hussein Haikal ketika beliau sedang menulis buku Utsman bin Affan, beliau dipanggil ke Rahmatullah. Jadi dia tidak bisa menyelesaikan buku terbaik keempatnya Utsman bin Affan, jadi cuma setipis ini saudara, tipis banget kayak saya, tipis saya. Enggak. Maksudnya ke gua ya? Enggak. Nah akhirnya saya menggunakan bukunya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Okay. Dan ternyata bukunya Dr. Ali Muhammad As-Salabi ini lumayan bagus. Dia juga membahas tentang bagaimana keruntuhannya bagaimana proses kerusuhan di akhir zamannya pemerintahan Utsman gitu. Jadi saya ngelihat kedua buku ini pemikirannya hampir sama, bagaimana mempelajari keruntuhannya Utsman gitu. Dan memang kalau baca buku ini memang kayaknya kurang lengkap karena cuma sedikit ya. Tapi ya nggak kenapa dibaca kalau memang ini sudah terlalu sudah inti ya. Tapi kalau mau lebih lengkap baca aja buku Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Ini recommended dari saya. Oke, jadi intinya sama-sama menceritakan tentang masa proses peralihan kekuasaan disertai dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah itu kok bisa sampai terbunuh? Kenapa terjadi kerusuhan? Nah itu diceritakan di buku ini Tapi buku Haikal ini bagus ketika membicarakan tentang proses pemilihan Utsman. Bagaimana Umar itu menunjuk 6 orang sebagai majelis syuro. Calon. 6 orang calon sebenarnya enggak. Jadi 6 orang ini terserah, di antara 6 orang ini saling memilih satu sama lain. Mereka semua ini adalah orang yang terbaik menurut Umar. Silahkan kalian pilih salah satu dari kalian berenam untuk menjadi seorang khalifah menggantikan Umar. Ya, ini berarti proses pemilihan Utsman bin Affan. Nah ini saya ngambil dari buku Haikal. Itu diceritakan bahwa saat itu ada Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah. Wah ini 6 sahabat ini jangan diragukan ya, sudah keren banget ya. Keenam-enamnya ini punya track record dan karya masing-masing. Dan di hati umat punya fans klubnya sendiri gitu istilahnya ya. Nah akhirnya ini ke 6 orang ini bikin menyeleksi satu sama lain. Akhirnya terseleksilah Zubair bin Awam terseleksi dan dia memilih, udahlah saya nggak usah dipilih, saya ninggin Ali. Habis itu Sa'ad bin Abi Waqqas memilih Abdurrahman bin Auf. Talha bin Ubaidillah milih Utsman. Nah akhirnya ada 3 calon nih terseleksi dari 6 jadi 3. Ali, Utsman sama Abdurrahman bin Auf. Nah ini di situ Abdurrahman bin Auf kan berpikir keras. Waduh, gimana ya? Jadi yang dibicarakan ini dialektikanya Abdurrahman bin Auf, karena Abdurrahman bin Auf akhirnya ngomong gini. Saya gini aja, intinya saya ngundurin diri. Jadi sampai dia ngomong kayak gini. Di antara kalian ada nggak yang mau jadi khalifah? Dan di antara itu berarti kan nunjuknya ke siapa? Ke Ali dan Utsman. Saya mengundurkan diri aja. Nah, karena fraksinya Abdurrahman bin Auf dan Talha itu mundur, Abdurrahman bin Auf ini harus milih antara Ali atau Utsman. Nanti maka otomatis Ali atau Utsman akan jadi dapat suara terbanyak, yang jadi khalifah kan gitu ya. Berat itu pasti. Nah, ini makanya Abdurrahman bin Auf itu sampai dia itu untuk bisa mendapatkan jawaban mau milih Ali atau mau milih Utsman, dia itu sampai sholat istikharah dan dia itu berdiskusi dengan banyak orang.
diskusi tuh. Jadi orang-orang di Madinah selalu ditanya sama dia, mendingan Ali atau Utsman menurut kamu? itu Beneran? Abdurrahman bin Auf. Iya, baik tertutup, diem-diem di dalam ruangan, kamu milih Ali atau Utsman? Bisik-bisik gitu. Atau terang-terangan, milih Ali atau Utsman? Saat itu nggak ada, maksudnya kayak dipublikasikan gitu ke masyarakat. Dipublikasi bahwa 6 orang itu yang akan memilih satu sama lain, dan di antara 6 orang itu akan jadi khalifah. Kalau nggak ketemu-temu, keenamnya itu dipenggal kepalanya sama Umar. hakimnya. Ada hakimnya ditunjuk sama Umar. Wow. Jadi akhirnya ke-6 orang itu harus milih satu sama lain. Akhirnya si Abdurrahman bin Auf kan ngobrol-ngobrol tuh ya, istilahnya ngobrol-ngobrol gitu ya. Akhirnya ada beberapa kesimpulan mungkin ya. Abdurrahman bin Auf akhirnya memilih Utsman. Nah ini sejarawan bingung nih, kenapa kok milihnya Utsman? Sejarawan itu ada yang ngomong bahwa Umar itu keras terhadap dunia, jadi semua orang itu nggak boleh tuh mengeksploitasi harta, jadi nggak boleh ngumpulin harta banyak-banyak gitu. Gemuk aja tuh dimarahin sama Umar. Lu kegemukan lu. Saya berarti ini kalau di zaman Umar nih Sudah saya selalu menghindari Umar pasti. Iya. Ketahuan Umar langsung perut saya diuak-uak. Kamu terlalu banyak mengumpulkan lemak di perut. Mungkin gue juga ditegur tuh. Kenapa? Terlalu kurus. Terlalu kurus. Enggak, kalau terlalu kurus enggak masalah. Kalau gemuk dilarang mengumpulkan. Gue berarti dapat sumbangan Baitul Mal. Sumbangan lemak dari gue. Jadi kalau Umar itu kayak gitu tuh, nggak suka sama dunia. Nah, Ali itu kalau Umar itu mau diskusi, manggilnya siapa? Ali. Jadi mereka berdua itu mikirnya 11-12. Orang itu mikir, aduh, kalau Ali yang kepilih nih, nggak jauh beda nih kayak Umar. Ini kalau gue gemuk sedikit dikritik. Oke. Jadi Ali itu cenderung juga nggak suka sama dunia. Dia benar-benar istilahnya benar-benar benar-benar ya sederhana banget gitu sama kayak Umar gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan juga si Bani Umayyah ini kan uangnya banyak. Nah mereka propaganda kayak kampanye gitu, kampanye pemilu lah, kampanye. Nah kampanye ke orang-orang karena uangnya banyak kan, orang-orang ayo milih Utsman, nanti bisnis kamu bagus gitu ngomong. Nah habis itu ada lagi pendapat bahwa Utsman itu udah tua, umur udah 70, sementara Ali itu masih 60. Kan paling Utsman mimpin berapa tahun sih, habis itu meninggal kan. Lalu nanti pasti diganti nama Ali kan. Ya udah, jadi yaudahlah, biar Utsman dapat kehormatan. Apalagi kan Utsman itu menikahi 2 putrinya Rasul. Jadi Utsman itu disebut juga mendapatkan 2 mutiara atau 2 berlian, saya lupa. Pokoknya dia mendapatkan 2 kehormatan menikahi 2 anaknya Rasul. Jadi enak banget dia jadi Utsman itu. udah nikahin 2 anaknya Rasul, dia juga dianggap jadi kerabatnya Rasul, dan dia juga ya jadi khalifah kan. Akhirnya gitulah. Nah akhirnya dipilihlah si Utsman gitu. Jadi khalifah. Atas dari itunya berpikir kerasnya Abdurrahman bin Auf. Kasian banget gitu. Ya karena pilihannya berat banget ya antara Ali sama Abdurrahman bin Auf. Yang satu menantu, yang satunya saudara, keponakan kan. Ali kan keponakan, yang satu menantu. Bingung nih. Milih yang mana gue? Jadi terpilihnya Utsman bin Affan ini ada ada 3 hal ya tadi ya, kayak propaganda, terus sikap dari Umar dan Ali yang hampir 11-12 ya. Iya, jadi orang-orang pikir gue pengen refreshing dulu lah kan. Kalau Utsman kan agak-agak nggak ketat gitu kan. Kalau Ali kan ketat gitu. Gue yang mau yang longgar-longgar dikit aja gitu. Oke. Berarti itu tercermin waktu gue ada pemilihan OSIS juga. Karena kebijakan yang kelihatan santai ya begitu. Jadi sama iya benar. Kalau gitu kan, kalau misalnya itu emang orang manusia emang kayak gitu lah. Satu lagi sama ingin memberi penghormatan terhadap Utsman ya, udah lebih berumur ya. Oke, jadi selanjutnya ini kita akan ngebahas tentang karya-karya atau hal-hal prestasi-prestasi yang dilakukan Utsman saat menjabat sebagai khalifah pada saat itu.
Tapi jangan kemana-mana terlebih dahulu setelah yang satu ini. Halo semuanya, kembali lagi di Repodcast ID spesial Ramadan. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang sedikit biografi tentang Utsman dan mengapa Utsman terpilih sebagai khalifah pada saat itu. Jadi kita lanjut ke prestasi apa saja sih atau karya apa saja sih yang diberikan Utsman saat itu. Sebenarnya karyanya banyak ya. Banyak. Kita rangkum beberapa. Bingung juga kalau misalnya kemarin ada fikih Umar bin Khattab, harusnya ada nih fikih ekonomi Utsman, tapi nggak saya temuin tuh. Kebanyakan yang beredar itu fikih ekonomi Umar, padahal fikih ekonomi Utsman itu nggak jauh pentingnya sama fikih ekonominya Umar, karena fikih ekonominya Utsman itu pengembangan dari fikih ekonominya Umar, lebih kompleks. Iya, latar belakang Utsman juga bisa mungkin jadi faktor pendukung perkembangan ekonomi. Jadi lebih kompleks. Nah, tapi memang ada permasalahan di Utsman itu adalah karena dia itu seorang pengusaha, akhirnya sama dia itu sahabat-sahabat itu dibolehkan untuk nyebar usaha gitu, berusaha di daerah masing-masing, ekspor impor gitu ya, kemana-mana. Waktu di zaman Umar kan nggak boleh. Kalau mau keluar kota juga harus izin sama Umar. Makanya kan Ali kan nggak bisa kemana-mana, Utsman juga nggak bisa kemana-mana, di kota terus karena di Madinah terus, karena memang Umar pengen mereka semua sahabat-sahabat itu nempel sama dia gitu. Jadi kalau dia bingung dia bisa nanya. Iya, biar mudahnya berdiskusi ya. Iya, biar mudah berdiskusi. Tapi zamannya Utsman dibolehkan nyebar gitu. Dan karena juga wilayah umat Muslim itu luas banget ya. Akhirnya sama Utsman ya, sahabat-sahabat ini disebar untuk menyebar, selain dia untuk dagang juga dia untuk berdakwah gitu kan. Nah, ya ini makanya bingung juga tuh Utsman. Kalau Utsman ngikutin kebijakan Umar, sahabat-sahabat itu ditahan di Madinah, itu bisa ditahan di Madinah. Sahabat-sahabat ditahan di Madinah sama kayak Umar, cuman nanti Islam ini gimana mau nyebarnya, kan ujung ke ujung itu. Saat itu dari Madinah ke Iran itu perjalanan bisa lebih dari seminggu. Dari ujung ke ujung kan, gimana mau menyampaikan risalah, akhirnya sama Utsman disebar. Oh, berarti udah ada pertimbangan. Nah, itu dia bingungnya di situ. Nah, nanti itu juga akan menjadi penyebab kegagalan pembangunannya. Nanti deh saya jelasin. Ini kita ngomongin karya dulu. Makanya karya yang pertama itu yang paling mencolok itu adalah penaklukan wilayah Irannya Persia dan sekaligus mengakhiri Persia. Jadi Persia waktu itu berakhir saat zamannya Utsman bin Affan. Sebenarnya mungkin sudah berakhir dimulai dari zamannya Umar. Cuman mungkin finishing itu di zamannya Utsman. Oke. Di finishing. Villager tersisanya di situ ya. Oke. Main Age of Empire. Enggak. Jadi ini sama Utsman itu benar-benar di finish. Udah nih KO gitu, di KO sampai benar-benar KO. Mungkin masih ada sih wilayah-wilayah Persia tapi ya udah tinggal perintilan-perintilan lah. Dan Utsman ini bangun armada laut coy. Bahkan konon katanya kayak Mbah Dukun ya. Konon katanya Utsman itu sampai mengirim utusan ke Cina. Utusan Islam. Buat apa? Dakwah. Sekaligus menyatakan ada kerajaan kedaulatan baru di ujung sana yang namanya kerajaan Islam itu. Bukan kerajaan ya saat itu, kedaulatan Islam lah, disebutnya daulah Islamiyah. Nah, akhirnya jadi ketika zaman Utsman ini dakwah itu sudah mulai berekspansi gede-gedean gitu, karena wilayah umat Islam udah luas, banyak penduduk yang dinaungi, dan akhirnya terjadilah dakwah secara luas. Tapi nanti di zaman Utsman itu yang menjadi tantangan itu karena masyarakat itu luas, akhirnya terjadi pencampuran masyarakat. Masyarakat Arab itu datang kan ke Persia, dan masyarakat Persia datang ke wilayah Arab sebagai pedagang maupun sebagai untuk belajar agama, atau mungkin sebagai tawanan perang, datang mereka ke tanah Arab gitu ya. Nah, karena terjadi pencampuran itu, akhirnya terjadilah gesekan-gesekan politik, sosial politik gitu. Gesekan sosial berakhir dengan gesekan politik.
Jadi gesekan sosial gitu. Hmm. Social disintegration bahasa Indonesia Bahasa Inggrisnya. bahasa Inggrisnya Hmm. social disintegration. Jadi orang Persia itu ngerasa bahwa kok kita dipimpin sama bangsa Arab nih, nggak seru banget. Kan kita kan bangsa Persia dulu yang menguasai, yang kita itu adalah lawan setaranya Romawi. Kok kita bisa takluk sama orang Islam ini ya? Jadi ada kebangsaan Persia yang muncul gitu. Jadi rasa-rasa nasionalisme yang muncul akibat ditaklukkan oleh orang Islam gitu kan, orang Arab. Mereka nyebutnya ini orang Arab, bukan orang Islam. Jadi mereka nggak mandang Islamnya, Islamnya diterima, pemikiran Islam diterima, sholat diterima. Mereka nggak suka sama Arabnya. Oke, ini menarik. Nah, nanti bisa dibaca di bukunya. Jadi Islam itu diterima karena idenya itu bagus. Tentang perbudakan itu, tentang apa? Tentang pemikiran Tuhan itu satu, pemikiran tidak boleh membunuh anak perempuan, tidak boleh mengorban, nggak pakai sesajen lagi, berhala itu tidak ada, kependetaan itu tidak diperlukan. Dulu kan ada perlu pendeta atau perlu biarawan ya, dan biarawan itu seperti suci gitu. Ini nggak diperlukan. Jadi masyarakat itu dimudahkan dengan hadirnya Islam. Ya pasti masuk Islam lah. Cuman karena yang megang Islam ini Arab gitu loh, mereka nggak suka gitu. Oh, I see. Nah, akhirnya disitulah mulailah disintegrasi itu muncul gitu. Maka nanti kita akan lihat banyak nanti ada ya di sejarah nanti di buku-buku yang selanjutnya ya, di Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah itu banyak orang-orang Persia yang berusaha untuk masuk ke dalam pemerintahan. Dia itu berusaha mengontrol. Tapi nanti ya di buku-buku selanjutnya. Ya, jadi itu mungkin teman-teman bisa cari sendiri di buku ini ya, tentang apa namanya proses Persia ini mulai masuk ke sistem tatanan Arab saat itu. Iya. Tapi mungkin kita salah satu lagi ngebahas tentang prestasinya Utsman satu lagi, atau beberapa ada lagi mungkin Yaitu, selain membuat armada laut. Gitu kan. Salah satunya adalah pembangunan Masjid Nabawi. Diperluas sama dia. Oh, diperluas lebih luas lagi jadinya, karena saat itu umat Islam udah banyak, jadi yang datang itu banyak. Iya sih benar. Jadi yang datang itu banyak, akhirnya sama dia dibangun lebih luas, dan memang jadi prestasi tersendiri ya bagi umat Muslim. Wah, ini luar biasa gitu. Dan juga ya sama kebijakannya sama seperti zamannya Umar, yaitu adalah subsidi dan lain sebagainya gitu. Oke. Jadi mungkin masih banyak sebenarnya. Iya, maksudnya dari tadi udah tentang armada laut ya, pembentukan armada laut yang pertama. Terus perluasan Masjid Nabawi, lalu penaklukan kota Persia salah satunya, ekspansi besar-besaran agama Islam yang artinya udah mulai luas kan berkat armada lautnya itu. Jadi mungkin ini alasan tersendiri mengapa kita perlu mempelajari Utsman itu apa ya kira-kira? Nah itu bagaimana kita itu mengelola negara yang besar itu. Utsman itu perwujudan dari bagaimana kita mengelola negara yang besar. Karena di zaman Umar itu kan masih zaman perang dan wilayahnya itu masih baru kan ditaklukkan. Utsman itu beda. Utsman itu antara damai dan perang. Jadi setelah masa perang selesai dia masuk masa damai. Nah, di masa pembangunan ini Utsman itu menghadapi sesuatu yang lebih kompleks. Gini loh, bayangin ya. Lu itu prajurit, Dim. Prajurit, lu biasa dapat penghasilan dari kerjaan lu sebagai seorang prajurit. Kalau lu mati masuk surga, kalau lu kerja dapat uang gitu ya. Nah, tiba-tiba masuk masa damai, nganggur nggak lo? Nganggur gua. Nah, ini sindrom post-war. Jadi setelah perang itu biasanya tentara-tentara itu masih ngerasa seperti waktu masih perang gitu. Oke. Dan jadi karena mungkin psikisnya berbeda kali, karena udah semi damai, ibaratnya udah damai gitu, jadi bingung gitu ya mau ngapain. Belum ada YouTube juga kan. Iya, enggak gitu. Iya, enggak bercanda. Misalnya YouTuber perang. Iya, buat channel. Nah, jadi kayak Amerika itu nggak bakal berhenti perang gitu. Karena dia itu perang kan kalau kita lihat ini perangnya lanjut terus.
habis dari sebelum perang dunia kedua dia juga ikut perang-perang Spanyol, perang-perang kecil gitu. Habis itu dia juga perang Meksiko gitu kan. Habis itu perang dunia kedua besar-besaran. Habis itu perang Vietnam, perang Afghanistan, perang Korea. Kan kalau kita lihat Amerika terus perang. Kenapa? Karena tentaranya nganggur. Kalau nganggur sayang gitu. Itu konspirasi. Nah, jadi dengan kata lain kita bisa ngelihat bahwa negara seperti Amerika misalnya itu karena dia udah punya budget untuk prajuritnya itu harus perang. Kalau nganggur bikin kriminal. Nah, ini Usman ini ketika mereka prajurit ini sudah apa namanya? Udah nganggur ya ibaratnya. Ya nganggur gitu, nganggur. Akhirnya mulailah terjadi ya disintegrasi mungkin. Begitulah. Nanti bisa dibaca, nanti bisa dibayangkan lah. Saya mulai membayangkan perpecahan Utsman ini, perpecahan di zaman Utsman ini banyak banget sebabnya. Pertama mungkin permasalahan ekonomi, fanatisme suku gitu. Misal bangsa Persia kalah nih, tapi kan mereka masih merasa bahwa mereka masih berperang, padahal mereka udah nggak berperang. Psikis mereka seperti itu. Psikis mereka kalah. Mereka kalah, tapi mereka sudah kalah, mereka masih merasa bahwa mereka itu masih berperang. Jadi masih terbangun kebanggaan suku Persia. Karena Persia sebelumnya udah ditaklukin, jadi ya sisa dari orang-orang yang memiliki ras atau bangsa Persia ini pengen ya nunjukin sisi Persianya lah, kembali lah ya, pengen kebangkit kembali gitu. Iya, jadi mereka itu tidak sama seperti bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, yang beda-beda suku itu udah biasa. Mereka nggak biasa kayak gitu. Ketika ada suku yang lain memimpin suku mereka merasa bahwa mereka itu sedang direndahkan. Gitu. Ya, makanya ini Bhinneka Tunggal Ika ini sudah memecahkan salah satu masalah yang dulu pernah dihadapi Utsman. Keren ya? Makanya Bhinneka Tunggal Ika ini keren. Bangsa satu-satunya bangsa di dunia, ini saya kasih tahu. Ini salah satu-satunya bangsa di dunia yang memiliki suku yang banyak, memiliki ras terbanyak, memiliki pulau-pulau yang banyak, tapi bisa disatukan. Cuman satu, bangsa Indonesia. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu penting. Dan kalau kita kehilangan spirit Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa pecah kayak zamannya Utsman dulu. Nah, lalu faktor yang kedua itu faktor ekonomi. Jadi masyarakat itu kan dibebaskan secara ekonomi. Ketika masyarakat dibebaskan, mereka itu kan mengumpulkan harta. Akhirnya mereka itu ya terjadi permasalahan ekonomi. Jadi mereka cenderung pada dunia. Cenderung pada mengejar kekuasaan. Artinya mereka lupa berkontribusi. Maksudnya kayak mungkin beramal atau gimana? Jadi mereka itu lupa bahwa dunia ini sementara. Akhirnya ketika ekonomi itu dekat dengan politik. Jadi ketika mereka itu berekonomi, mereka mengumpulkan harta, kan lebih efisien kalau misalnya mereka kerjasama dengan pemerintah kan. Oh iya benar. Nah akhirnya mulailah mereka itu bikin kolusi gitu. Nah akhirnya bagaimana sih bisa nyuap supaya ini akhirnya mulai muncul gitu. Jadi ketika masyarakat itu dibebaskan kegiatan ekonominya, tidak diatur seperti zaman Umar, kan keras banget Umar. Sampai salah satu kebanggaan Umar itu adalah punya penjaga pasar perempuan itu yang sangar banget. Jadi dia tuh saling datang, susu kamu mencampur ya pakai air. Dia selalu ngontrol susu, ngontrol gandum, ngontrol kurma gitu, dikontrol sama dia. Nah di zamannya Utsman itu terlalu kompleks kan, akhirnya nggak bisa semudah waktu Umar mengontrol gitu. Nah akhirnya kegiatan ekonomi terlalu bebas. Dan kita tahu di sekarang di dunia modern, kapitalisme yang bebas itu menghancurkan kan. Benar. Kapitalisme itu kan membuat kelaparan, ketimpangan sosial, habis itu menyebabkan eksploitasi. Nah itu terjadi di masanya Utsman. Walaupun Utsman berusaha ngerem gitu, akhirnya berujung kepada ketidakpuasan politik. Apa yang dilakuin Utsman waktu itu saat berusaha ngeremeh itu, maksudnya dengan kegiatan? Ya banyak sih kebijakan-kebijakan, tapi ya kita lihat bahwa ini jadi masalah dan itu bisa dipelajari. Nah salah satu yang ketiga tadi adalah ketidakpuasan politik, karena kan ini kan Bani Umayyah kan. Senggol. Si Utsman ini kan Bani Umayyah. Nah Utsman ini memimpin ternyata kok agak-agak banyak ada permasalahan gitu ya.
akhirnya yang tidak terpilih golongannya Ali itu Bani Hashim itu melancarkan ketidakpuasan gitu. Kok bisa gini sih? Kenapa gini sih? Kenapa gitu sih? Nah akhirnya ketidakpuasan itu dari pendukungnya Ali itu disampaikan ke Utsman, juga membuat hawa panas politik itu jadi panas. Ya, gue merasakan sepertinya rasanya tidak asing. Ya. Di zaman sekarang juga ada ya kayak gitu ya. Benar-benar. Nah di situ ada intrik-intrik kekuasaan. Intrik-intrik kekuasaan juga terjadi. Intrik kekuasaan yang tadi saya bilang. Jadi ya Utsman itu dilobi supaya misalnya saudaranya bisa naik jadi gubernur atau jadi wali kota gitu. Nepotisme. Padahal di zaman awalnya Utsman itu memimpin itu ngikutin Umar, menghindari saudaranya masuk ke dalam pemerintahan. Tapi di masa-masa akhir Utsman itu lebih cenderung ngangkat saudara-saudaranya sendiri gitu. Nah habis itu ya sahabat juga nyebar gitu. Akhirnya Utsman ketika bingung, dia bingung mau nanya ke siapa. Akhirnya dia beristihad dengan data seadanya. Gitu. Waduh, Ya itu sulit ya. Iya, sulit juga sih karena mungkin kita nggak bisa anggap salah saat Utsman itu membiarkan teman-temannya atau para sahabat lainnya itu berdagang ke berbagai tempat. Karena itu kan juga awalnya juga dimaksudkan untuk memperluas ekspansi dakwah, memperluas juga pemerataan kekuasaan lah, intinya kayak begitu lah ya. Tapi ya efeknya jadi sulit ya saat Utsman itu mencoba menyelesaikan permasalahan yang muncul saat itu. Permasalahan yang baru ibaratnya, karena itu masalah baru itu kan. Benar, itu masalah yang baru. Iya kan? benar, itu karena masalah baru kan. Karena waktu zaman Umar juga belum ada permasalahan seperti itu. Iya, jadi ini di sini kadang-kadang sahabat itu tahu misalnya ada permasalahan fikih gitu. Sahabat itu tahu hadisnya, cuman sahabat yang tahu itu di Baghdad. Oke, jadi sulit ya ngomongin ibaratnya. Dia di Madinah, sahabat yang satunya mungkin ada di Damaskus. Iya. Sahabat yang satunya udah di Mesir. Waduh. Akhirnya ada permasalahan itu dia bingung mau nanya ke siapa ya. Dia akhirnya memutuskan dengan ya mungkin dengan data yang seadanya. Makanya nanti akan terjadi ketika Imam Bukhari dan Imam Bukhari itu ngumpulin hadis, itu kan dia kan muterin Jazirah Arab kan, dari Mesir, Persia, kembali lagi ke tanah Arab. Itu kan nyari tuh. Kenapa? Karena sahabat itu nyebar dan nggak semua sahabat itu hafal semua hadis gitu. Nggak semuanya nyatet, abis itu catatan hadisnya dititipin ke Utsman kan nggak. Dan zaman dulu juga transportasinya masih onta. Iya, pakai onta. Ada diesel motor gitu. Ya kalau kamu punya uang pakai onta, kalau nggak punya jalan kaki. Iya, makanya itu ngabisin waktu banyak banget, apalagi kalau untuk berdiskusi terlebih dahulu. Belum ada meeting online juga kan. Iya. Bener. Makanya kalau misalnya kita lihat di dunia modern ini ada beberapa hal yang gitu kita yang masalah ini bisa dikontekskan. Iya, pertama terhubung ya. Iya, lewat meeting online bisa gitu. Iya, jadi kalau misalnya masalah-masalah Utsman ini benar-benar kalau di dunia modern sekarang fanatisme suku itu juga masih bisa menjadi permasalahan. Habis itu ketidakpuasan politik itu bisa jadi permasalahan. Masyarakat kita sudah majemuk dan itu memudahkan terjadinya disintegrasi sosial, dan itu harus kita sadari. Jadi pemecahannya seperti apa ya, bisa dibaca di buku biografi ini, kita ambil hikmahnya. Salah satunya itu adalah ya kita harus bersikap pintar, rasional, menggunakan penalaran yang benar dalam menghadapi permasalahan disintegrasi. Misalnya ada dua pendapat. Ini pernah saya tulis di artikel Reaksi ID. Judulnya menghadapi tsunami informasi ya. Banjir bandang informasi itu banjir informasi. Menghadapi banjir informasi. Nah, kita itu sekarang di zaman modern ini sebenarnya zaman yang mungkin dikontekskan di zaman Utsman itu mirip. Karena masyarakat kita itu majemuk ya. Iya, mulai banyak percampuran dan luas dari ujung ke ujung kan ya.
Nah, permasalahan berikutnya itu adalah yang tidak ada di zaman Utsman, tapi ada di zaman sekarang itu adalah banjir informasi. Jadi kita bingung tuh, mana yang benar, mana yang salah. Oh, I see, benar-benar. Di zamannya Hoax Utsman, apa? Iya, informasi bisa banyak, cuma susah dapat nih mana informasi. nih bener nih gitu kan. Kalau di zaman Utsman juga terjadi demikian. Yang orang-orang yang tadi orang Persia yang tadi kecewa, itu juga nyebar informasi hoax seputar Utsman. Oh, gitu. Ke berbagai tempat gitu. Iya, mereka kan tersebar di wilayah Persia dari Irak ke Iran. Ya mereka nyebar informasi bohong aja tentang pemerintahan. Nanti bisa dibaca deh buku ini. Banyak informasi hoax yang disebar. Dan juga ya saat itu kalau mau klarifikasi kan mereka jauh juga tuh jaraknya. Gitu. Iya, kalau dulu kan jaraknya jauh. Kalau sekarang informasi hoax itu itu banyak dan bagaikan update terus setiap hari. Iya, kalau zaman dulu satu tapi susah diidentifikasi, ini gampang diidentifikasi, cuman banyak banget sampai kita bingung yang mana yang benar. Iya benar. Misalnya informasi hoax seputar vaksin misalnya, itu kan banyak banget. Nah, untuk menghadapi banjir informasi itu di zaman modern, kita itu bisa membandingkan satu sama lain informasi. Kita pertama kita lihat sumbernya mana. Yang kedua kita bandingkan yang mana yang paling benar secara logika. Yang ketiga ya ketika itu kita hantamkan, kita cari yang mana yang paling kuat, yang paling benar. Dan kita juga cari sumber yang berbeda, yang lain yang mendukung gitu. Oke, jadi salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran atau kegagalan, mungkin kita identifikasikan kegagalannya diulang lagi, mungkin kayak tadi tentang efek dari perluasan ekspansi ini menyebabkan adanya pergesekan sosial politik ya, karena percampuran suku-suku baru itu ya. Terus juga apalagi tuh tadi masalah saat Utsman ini kesulitan saat menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu dengan melibatkan, maksudnya membutuhkan sahabat-sahabat lain untuk dilibatkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya, sebagai bentuk diskusi. Dan juga tadi ya bentuk dari solusi yang saat ini ya, ada permasalahan dari zaman Utsman yang kita rasakan, itu dapat kita selesaikan atau kita pecahkan dengan cara menyeleksi berita atau informasi yang saat kita terima ya. Nama menyeleksinya itu dengan cara dihantamkan antara berita, dilihat sumbernya, habis itu dicari informasi pendukungnya gitu. Terus lalu untuk masalah untuk keragaman tersebut itu sebenarnya hal itu menjadi suatu masalah atau enggak sih antara sebenarnya masalah sebenarnya kayak gini. Di Indonesia ini kan kadang-kadang orang itu berpikiran bahwa presiden pasti dari orang Jawa. Ada yang ngomong gitu. Soekarno, Soeharto, ada lagi Habibie, Mega, SBY, Jokowi, semua orang Jawa ya. Abdurrahman Wahid Jawa. Oh iya, Gus Dur juga Jawa. Jawa ya, semuanya Jawa. Oke. Nah, tapi sebenarnya nggak mesti orang Jawa. Iya sih. Sebenarnya presiden itu bisa dari bukan orang Jawa, cuman pemilihnya itu kebanyakan orang Jawa. Iya kan? Oke. Dan sebenarnya bisa. Jadi kita harus menghapuskan pemikiran-pemikiran yang salah kayak gitu. Iya. Presiden ini pasti orang Jawa nih. Kalau bukan orang Jawa nggak bisa jadi presiden. Ini kita harus hapuskan. Mitos itu mitos, berarti harus dipecahkan. Ya teman-teman dari bukan Jawa ya, ayo bikin partai tunjukkan dirimu itu bisa jadi presiden gitu. Jangan menyebar hoax seperti itu gitu. Nanti jadi di dunia modern sekarang itu ada permasalahan-permasalahan yang mitos-mitos yang dimunculkan ya karena ketidakpuasan, sama seperti zamannya Utsman gitu ya. Ya kalau misalnya tidak puas, ya buktikan. Kalau misalnya ada teman-teman misalnya dari suku Batak gitu, orang Batak masa sih nggak bisa jadi presiden? Ya bisa, buktikan aja. Kalau kamu punya kapabilitas melampaui semua orang Jawa, ya bisa jadi presiden. Gitu. Itu kan demokrasi kan, enak demokrasi zaman sekarang. Nggak ada itu sebenarnya
ucapan-ucapan kalau misalnya orang Jawa doang jadi presiden itu sebenarnya salah. Karena secara logika di undang-undang tidak ada kan kayak gitu aturannya hanya Jawa yang jadi presiden. Cuman Tidak karena mungkin kelihatan sih. yang kemarin menang itu semuanya orang Jawa semua. Nanti ada aja kalau kali aja orang bukan Jawa yang bisa Ya, jadi orang presiden. Kalimantan, orang Sulawesi bebas. Gitu. Jadi kita itu sekarang juga menghadapi informasi-informasi Iya, bener hoax ya. yang Ini menyesatkan. masalah yang waktu itu Usman pernah rasakan juga. Benar. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya tidak ingin mengulangi zamannya Usman, ya kita harus bersikap bijak lah, jangan emosional dan mengutamakan akal pikiran dalam memutuskan sesuatu. Jadi itu beberapa gambaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari beberapa peristiwa dan contoh kegagalan dari kisah Utsman bin Affan. Selebihnya kita bisa ambil hal-hal yang positif tentunya yang telah kita sampaikan tadi, dan juga bagi teman-teman yang penasaran lebih detailnya, kalian bisa membaca buku karya dari Profesor Dr. Ali Muhammad Asy-Syalebi dan juga buku Utsman bin Affan karya Muhammad Hussein Haikal. Dan ini bukunya terbilang masih sedikit ya, maksudnya ya tadi ya, alasannya banyak juga ya, kompleks. Dan untuk episode berikutnya kita akan ngebahas ya siapa, tebak, pasti udah tahu lah satu lagi siapa. Ali. Sesuai dengan katanya sahabat-sahabat tuh, kalau Utsman sudah selesai jadi Khalifah pasti Ali naik. Bener, Ali naik. Tapi nanti yang menjadi tantangan di zamannya Ali itu adalah bagaimana menghadapi perpecahan umat. Jadi ketika zaman Utsman ini dimulai pecah, disintegrasi itu dimulai. Di zamannya Ali disintegrasinya terjadi. Jadi Ali mendapat itu, sisaan dari yaitu permasalahan pendahulunya ya. Nah itu benar-benar tantangan tersendiri gitu. Jadi besok kita akan mengambil hikmah dari cerita Ali bin Abi Thalib. Dan terima kasih buat teman-teman Podcast Adi yang udah nonton video ini dari awal hingga selesai video dan mendengarkan video ini dari awal hingga selesai. Selamat menikmati waktu berbuka kalian, karena kita konteksnya lagi mau ngabuburit ibaratnya. Oh iya, kita Dan juga ya selamat menjalankan ibadah puasa juga buat teman-teman yang menjalankan. Dan juga terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua atas video kali ini. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian, menerapkan protokol kesehatan. Stay healthy everyone. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.